Hello again everyone, welcome back again di Altcoins Update. Jadi hari ini kita mau review untuk 3 koin yang salah satu yang bisa dibilang lumayan sering di request sama teman-teman. Itu Kaspa, Venri, sama Ondo. Ya, kalau Ondo sih di previous video update ini yang pada nanya ini Ondo stable, review Ondo buat bull run. Ada yang nanya network tapi ya cuma satu ya, at least yang nanya Ondo lebih banyak. Jadi ya sudah, kita bahas dulu sedikit ya. Jadi teman-teman, mungkin kita mulai dari Kaspa nih. Ini Kaspa juga salah satu yang lumayan sering ditanyain kayaknya ya, pada saat live streaming, pada saat ya di kolom komen ya, beberapa cukup banyak lah nanyain seputar Kaspa. So what is going on with Kaspa guys, right? Actually kalau kita lihat dari perspektif time frame besar, jadi kalau kita lihat dari perspektif weekly-nya, ya Kaspa sih terbilang sedang mungkin build up atau malah ada kecenderungan dia perlambatan momentum. Ya ini harus diwaspadai, harus diantisipasi sebetulnya sih terhadap kemungkinan Kaspa malah bisa turun lebih jauh. Tapi kalau kita lihat dari perspektif daily-nya, mungkin saya mengambil acuan dari sini. So ini ada low point terbentuk, kita connect dengan low point ini dan bisa didapati kalau posisi Kaspa itu membentuk sebuah trend line. Kenapa saya nggak ngambil yang ini? Ya probably ini karena fake out ya. Dan sebenarnya harusnya kita ambil dari sini juga. Tapi kan di sini posisinya sudah diinvalidasi ya dengan adanya pergerakan ini. Jadi bukan merupakan suatu hal yang aneh bagi Kaspa kalau suatu saat nanti dia kembali mengalami proses yang serupa. Artinya dia breakdown dulu, dia kelihatan seperti hendak melemah dulu, tapi kemudian dia bertahan lagi. Nah, kemudian di bagian atas, Kaspa itu sebenarnya sempat udah hampir berhasil ya teman-teman, breakout dari area resistance-nya. Tapi kalau kita perhatikan di perspektif weekly, pada akhirnya dia jadi hanya ngebentuk sebuah buntut aja. Itu artinya yang terjadi di sini kita bisa anggap dengan istilah liquidity sweep aja atau liquidity grab ya. Jadi pada saat itu kelihatannya banyak nih para retail masuk buy dan mereka pikir harga bisa naik dan lebih tinggi lagi. Ternyata malah dibohongin dengan di fake out ya. Jatuhnya setelah itu kita ngelihat dia malah membentuk market structure shift. Jadi harga dari low creating lower low. Semenjak itu posisi Kaspa itu kembali mengalami perlambatan momentum dan malah ada kecenderungan sudah creating lower low yang baru. Teman-teman bisa lihat juga di sini. Ini juga sama ya, merupakan proses liquidity sweep before Kaspa finally drop down atau lebih rendah lagi. Nah, saat ini sekilas sempat kita ngelihat ada potensi inverted head and shoulders, but then there's no break, artinya no rally. Yang sesimpel itu teman-teman. Lalu kita lihat dia cenderung kembali melemah, kemudian dia menciptakan lower low dan per sekarang dia sudah kembali bergerak ke harga yang range yang lebih rendah. Terakhir kita ngelihat di sini dia sempat sempat ketahan, naik dikit, turun lagi, and then per sekarang baru mulai ada indikasi dia coba untuk rebound. Di tengah posisi Bitcoin yang lagi kena shakeout nih. Kalau kita lihat hari ini Bitcoin sih kecenderungan lagi doji ya. Tadi sempat naik tapi kemudian dia turun. Kaspa somehow dia bisa bertahan tuh. Kalau dari perspektif time frame besarnya dia kelihatan lagi ada upaya untuk rebound. Nah, kalau misalkan di sini teman-teman sekalian, ya tadi saya ada sempat bahas ya, concern saya di tekanan jualnya relatif agresif atau impulsif dan menyebabkan Kaspa kembali mengalami pelemahan lebih jauh lagi. Bahkan dia berhasil break terhadap internal supportnya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, ini tuh terdapat support level yang terbentuk dari reboundnya di sini. Ya sudah break, and then ada retest, and then ada lower low-nya. Sekarang kita lagi testing ke situ. Kalau dia bisa berhasil, ya ini mungkin bakal ngasih potensi untuk Kaspa minimal rebound tipis dulu nih teman-teman, untuk balik ngetes ke level-level di atasnya. Tapi kalau misalkan nggak berhasil, ya udah, Anda harus waspada terhadap ini menjadi potensi hanya liquidity sweep aja untuk membawa Kaspa kembali bergerak ke range yang lebih rendah. Right? Nah itu harus diwaspadai dan diantisipasi oleh teman-teman sekalian nih untuk para holdersnya Kaspa. Dan apakah udah ideal kalau kalian berencana untuk buyback Kaspa? Saya rasa belum ya. Masih ada possibility selling pressure bisa ngebawa Kaspa ke harga range yang lebih rendah lagi. So ini untuk Kaspa update-nya. Nah berikutnya juga lumayan sering nih ditanyain, yaitu Venri. Venri adalah token yang bisa dibilang merupakan hasil dari rebranding. Dulunya namanya Terra Virtua atau TVK. Lalu sekarang Venri sempat dapat momentum, naik lumayan,
habis itu turun beriringan dengan yang lainnya. Jadi kalau kita lihat sekarang, Fenry itu terakhir strukturnya masih relatively bearish ya guys. Dalam artian memang kita bisa bilang di sini bigger picture-nya adalah dia testing ke 0,79% dan start holding di situ. Tapi kalau Anda perhatikan dari struktur yang berlangsung sejak ya katakanlah sejak dia gagal breakout ya dari 4 Juni ini sampai dengan hari ini, Fenry itu udah 125 hari dengan struktur atau trend bearish-nya. Jadi harusnya memang nggak segampang itu untuk kita ngelihat dia back to bullish. Bahkan kalau Anda perhatikan di sini, ini pun naiknya bersifat hanya terbatas saja dalam sebuah pola rising wedge atau dalam sebuah ascending channel. And then finally dia breakdown and it creating lower low. Right? More or less kayak gitu teman-teman sekalian. So, untuk saat ini gimana nih keadaannya si Fenry? Teman-teman perlu aware aja kalau misalkan di situ tuh terdapat Fibonacci ya 0,6 dan 0,79%. Jadi memang di level itu adalah level yang sangat-sangat menantang ya untuk Fenry apakah dia bisa berhasil claim dan create higher high dari sana. Kalau misalkan teman-teman acuannya berdasarkan trendline sekalipun, well actually kita belum breakout tuh dari trendline-nya. So, wajar banget kalau misalkan dia masih dapetin rejection dan dia bisa bergerak ke range yang lebih rendah. Untuk saat ini, karena Fenry posisinya cuma konsolidasi doang, ya saya belum tahu ya apakah ini adalah merupakan titik terendahnya untuk saat ini, which means setelah ini dia bisa rebound, atau dia hanya forming bearish pennant untuk dia create lower low. Mungkin teman-teman kalau mengharapkan dia rebound, bisa aja dia liquidity sweep dulu baru dia rebound. Ya, jadi perhatiin aja dua skenario tersebut. Saya sih akan lebih memilih untuk buy lagi kalau misalkan Fenry benar-benar ada liquidity sweep dan dia bisa reverse langsung. Nah, ini bisa merupakan sign dia sudah mulai membentuk titik terendahnya, which means kisaran 0,0733 itu bakal jadi tahanan bawahnya teman-teman. Karena kalau kita lihat lagi dari sini, ya sebelumnya sih dia ada membentuk support resistance ya. Jadi kalau misalkan dia memang bisa bertahan, mudah-mudahan di level ini dia harus bertahan. Mudah-mudahan. Itu sih kalau menurut pandangan saya. Kalau teman-teman, Kevin, gue pengen accumulate nih, pengen beli di Fenry karena menurut gue bagus, bla 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 bla. It's totally up to you. Namun kalau buat saya, teman-teman perhatiin ya, ini ada resikonya. Resikonya itu around 18%-an lah dari titik saat ini ke harga yang lebih di bawahnya. Itu aja pertimbangannya teman-teman. Kenapa saya tandain di situ? Karena kalau sampai Fenry breakdown dari situ, ya lumayan berbahaya ya. Dalam artian dia bisa aja bergerak ke harga yang lebih rendah lagi dan meneruskan tren yang memang sudah berjalan sejak dia topping atau sejak dia mencapai highest point-nya pada 14 Maret. Ini kalau kita keseluruhan total dia seperti ini trennya sudah 208 hari. Lantas apa yang membuat kamu berpikir besok dia akan berubah trennya? Jadi kita nggak bisa expect untuk dia suddenly reversal and then suddenly creating satu god candle gitu kan. Ya, beli saat merah, that's correct, tapi teman-teman harus perhatiin juga resikonya gitu. Jadi kita nggak sembarangan cuma sekedar beli, tapi perhatikan di situ ada resiko yang kamu harus perhatiin kalau sampai dia breakdown dan dia bergerak ke range yang lebih rendah, sehingga kamu terhindar dari resiko nyangkut bahasanya. Oke? Dan terakhir teman-teman sekalian ya, kalau di Fenry saya nggak bahas sampai detail ya, karena kamu bisa lihat di perspektif daily aja dia konsolidasi. Ya di 4 jam juga very likely dia seperti itu. Walaupun di sini teman-teman coba perhatiin ya. Ya terkesannya kayak, wah ini konsolidasi nih. Jangan-jangan dia lagi reakumulasi nih. Bisa saja kayak gitu, tapi sekali lagi saya katakan, before kamu meyakini hal tersebut, pastikan kamu ngelihat dia udah valid creating higher high dulu. Kalau belum ada, ya tergesa-gesa. Nanti yang ada kamu bilangnya nyangkut. Tuh resikonya. Dan terakhir Ondo ya teman-teman sekalian. Ini juga another one yang sering banget ditanyain juga. Ya kayak almost every live streaming pasti ada orang yang mention soal ini. Fenry Kaspa sih terutama. Nah guys, jadi kalau kita lihat Ondo itu sempat mempertahankan area, bisa dibilang area-area yang relatif cukup bagus ya. Jadi di sini tuh ada yang namanya imbalance guys. Imbalance ini tuh udah sempat menghasilkan sebuah performance yang baik pada Ondo dan membuat dia berhasil menciptakan higher high yang baru. Ya, lebih kurangnya dari sini sebetulnya. Nah, dia kenceng tuh naiknya. Nah, tapi sekarang dia balik lagi ke range imbalance yang sama. Untuk kesekian kalinya, dia kelihatan cukup bertahan di situ. Dan yang lebih menariknya, Ondo itu sempat menciptakan apa tuh? Dia sempat menciptakan
higher high ya. Jadi dia mulai membentuk struktur baru. Mungkin terkesannya kalau balik lagi ya, kalau kita pakai trend line ya. Ini saya pakai chart logarithmic. Jadi kalau saya pakai chart logarithmic dan saya gambarkan trend line-nya agak ambigu. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak pakai chart logarithmic, pasti bayangan kalian begini. Wah, ini udah breakout nih. Tuh. Ya kan? Jadi terkesannya sudah lebih valid, terkesannya dia sudah lebih mantep. Kalau buat saya, ya saya kenapa pakai chart logarithmic juga memang biasanya dari segi chart lebih rapi ya. Kalau saya nggak pakai logarithmic, jatuhnya begini teman-teman tuh. Jadi kayak, oke, ya terkesannya jelek banget lah intinya chartnya gitu ya. Jadi saya pakai chart logarithmic kalau terutama untuk time frame besar, karena bagi saya time frame besar itu kita perlu the whole story supaya kita bisa tahu juga bagaimana progres pergerakan harga secara keseluruhan. So kalau kita lihat di sini apa yang terjadi pada si Ondo nih? Ondo tuh udah creating higher high. Sekarang kita bisa bilang dia valid mengalami pullback. Di sini kita bisa gunakan Fibonacci dan ada confluence juga ya di Fibonacci 0,62%, which means di kisaran area ini teman-teman juga bisa menambahkan sebuah support and resistance, katakanlah seperti ini. Nah, ini memang terlihat menarik ya, somehow di 2-3 hari terakhir atau 4 hari terakhir bahkan ya, dia udah sempat bagus tuh performance-nya, udah sempat nunjukin dia bersiap untuk rebound. Tapi sayangnya Ondo kehabisan momentumnya dan ikut ketarik dengan posisi Bitcoin hari ini yang relatively lagi tertekan ya. Selling pressure-nya lumayan teman-teman hari ini Bitcoin di New York terutama. Ya, jadi kita tadi ngelihat, wah ini kayaknya Ondo kalau memang dia bisa create lower low ya mungkin antara dua range ya yang saya perhatikan. Jadi looking for reversal either di kisaran 0,62%. Jadi setelah dia nge-sweep liquidity daripada low point ini dan juga ini, mungkin baru bisa tuh dia ada indikasi reversal. Atau seandainya Bitcoin juga gagal pertahankan momentumnya dan dia bergerak ke harga lebih rendah, ya saya rasa Ondo sangat memungkinkan ya untuk balik sampai ke level 0,63 bahkan. Kenapa? Karena di level time frame 4 jam itu adalah low krusial harusnya bagi Ondo yang dia harus pertahankan. Jadi konteksnya itu adalah low, high, and then kalau bisa higher low. Kalau dia sampai di bawah itu, ya udah teman-teman udah tahu itu udah bukan higher low lagi, tapi udah sama dengan low yang sebelumnya dan either ini jadi double bottom atau malah jadi lower low, yaitu concern yang meningkat dari price action yang ditunjukkan. Karena kenapa dia bisa naik sejauh ini, tapi begitu di sini nggak ada lagi yang mau beli. Gak ada pembeli, itu yang bikin harganya nggak bisa naik. Kan itu teman-teman sekalian, ini jadi concern gitu. Jadi kalau kita lihat sekilas, ya Ondo somehow either dia bisa ketahan di area $0,66 karena itu merupakan SNR, atau dia balik turun bahkan sampai ke 0,63 baru dia bisa rebound. Ya, menurut saya sih dua area itu yang diperhatikan. Oke, so teman-teman sekalian, itu sedikit update saya untuk altcoins yang hari ini saya posting ya. Kita punya tadi apa namanya? Ya, pokoknya ada Venri, kemudian ada Kaspa, dan juga ada si Ondo. Ya, semoga informasinya bisa bermanfaat buat teman-teman sebagai bagian dari referensi analisis. Thank you very much guys for paying attention, and I'll see you guys again in the next update dan di live streaming besok guys. God bless, cheers, and bye-bye guys.